Setelah kita ngebahas gimana proses santet dikirim ke seseorang, kali ini kita akan ngebahas hal yang lebih penting, teman-teman. Gimana cara menghindari dan menangkal itu santet? Apakah bisa dicegah atau seenggaknya diminimalisir dampaknya itu? Kita nggak bakal kasih solusi mistis semata, tapi kita bahas juga pandangan dari tokoh spiritual, ahli medis, dan budaya masyarakat di Indonesia sendiri. Pertama, pencegahan paling dasar yaitu niat baik dan hati bersih, teman-teman. Ini yang sering banget disebutin sama para kiai, ustadz, sampai tokoh spiritual yang beraliran putih sekalipun. Dimana orang yang hatinya bersih itu nggak mudah kena kiriman, nggak mudah kena santet. Kenapa? Karena konon energi negatif dari santet itu lebih gampang nempel ke orang yang sedang lemah. Misalnya lemah secara mental, yaitu mudah cemas, stres, dan dipenuhi kebencian. Yang kedua, lemah secara spiritual, jauh dari doa, ibadah, ataupun amalan. Dan lemah dalam lingkungan, tinggal di tempat rawan yang banyak energi buruknya. Makanya dalam tradisi Jawa, Sunda, hingga Madura diajarkan untuk selalu menjaga pikiran dan perasaan yang positif. Bukan cuman biar hidup tenang, tapi juga biar nggak bocor energinya, teman-teman. Kedua itu dengan doa dan amalan harian sebagai tameng gaib. Buat masyarakat Indonesia yang religius, doa itu jadi benteng yang paling utama. Setiap agama punya amalan masing-masing. Dalam Islam misalnya, ada ayat-ayat atau doa pelindung yang sering diamalkan, seperti ayat kursi, surat Al-Falaq dan Anas, kemudian zikir pagi dan sore. Ada juga yang menggunakan air doa yang dipakai untuk cuci muka atau disiram ke rumah sebagai pelindungnya. Beberapa pesantren atau kiai di daerah Banten, Tasikmalaya sampai ke Madura bahkan punya doa-doa khusus anti santet, teman-teman. Biasanya ditulis tangan ya, dibacakan dengan tirakat, lalu dijadikan pegangan atau ditaruh di dompet. Kemudian di Bali dan daerah Hindu lainnya nih, juga ada ritual penyucian diri lewat air suci atau sesajen kecil untuk menjaga keseimbangan energi di rumah mereka. Nah, kemudian yang ketiga ada juga ritual lokal penangkal santet. Selain doa, ada beberapa budaya lokal punya cara unik nih untuk menghindari santet. Contohnya, di Banyuwangi, masyarakat masih percaya pada tolak bala yang dilakukan tiap bulan tertentu dengan membakar dupa, menaburkan garam, dan membaca mantra leluhur. Kemudian ada di daerah Dayak, Kalimantan, teman-teman. Rumah sering dikasih raja atau simbol pelindung dan ada jimat khusus yang diwariskan dari tetua mereka. Dan di Sunda dan Sumedang itu dikenal ajian tolak bala atau pamager bumi yang digunakan untuk mengunci pekarangan rumah dari kiriman gaib. Dan kemudian di Madura nih masih banyak yang menyimpan keris pusaka sebagai penangkal gaib. Bukan cuma hiasan, tapi dijaga dengan syarat yang khusus. Semua ini menunjukkan bahwa budaya lokal punya cara tersendiri buat ngelindungin diri dari hal-hal yang mistis. Selain itu, teman-teman, ada juga pendapat dari segi medis nih dan psikologis. Nah, dari sisi medis, pandangan mereka tentu lebih logis dan lebih masuk akal. Seperti di pembahasan sebelumnya, banyak dokter yang percaya santet bisa diartikan sebagai gangguan psikosomatik, teman-teman, yaitu gejala fisik yang timbul karena tekanan mental atau sugesti. Karena sugesti yang terlalu kuat bisa bikin tubuh itu meniru gejala sakit walaupun sumbernya bukan penyakit medis gitu. Jadi si tubuh tuh kayak meniru gejala sakit, tapi dia sebenarnya nggak sakit, cuman ada tekanan psikosomatik tadi. Psikolog pun bilang gitu kan, rasa takut yang berlarut-larut bisa menurunkan imun tubuh sehingga gampang banget kena penyakit lain.
Jadi walaupun kita percaya hal mistis, kita juga nggak boleh lepas dari logika dan penanganan medis yang rasional pastinya. Kita udah bahas panjang lebar soal apa itu santet, gimana cara kerjanya, bahkan cara menghindarinya. Tapi sekarang kita bahas sisi yang lebih seriusnya teman-teman. Sisi yang sering jadi perdebatan banyak orang. Terutama kalau udah masuk ke ranah hukum. Dengan pertanyaan, kenapa santet susah dibuktikan di pengadilan? Padahal korbannya jelas-jelas merasa terganggu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Tapi kenapa pelakunya bisa lepas gitu aja? Nah ini yang menariknya. Pertama kita bicara dulu soal hukum di Indonesia. Yang harus berdasarkan bukti nyata, bukan keyakinan. Secara hukum, Indonesia itu menganut sistem hukum positif. Artinya, semua yang dituduhkan harus dibuktikan secara logis dan empiris atau yang terlihat secara langsung. Harus ada bukti yang nyata, harus ada saksi, harus ada kronologi yang bisa diuji secara akal dan hukum. Dan masalahnya, santet itu bukan sesuatu yang bisa dipegang atau direkam. Kita nggak bisa cuman bilang, ini orang ini nyantet saya. Terus si orang itu tiba-tiba langsung ditangkap. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan alat bukti harus ada, ya. Dan cara kerja santet itu secara gaib teman-teman, gak bisa dibuktikan gitu kan ya dengan real, dengan nyata. Nah yang kedua, kasus-kasus santet yang sampai di pengadilan yang berisi antara tuduhan, dugaan, dan ketidakjelasan. Di Indonesia ini, pernah ada kasus santet yang masuk ke ranah hukum teman-teman. Ada beberapa contoh kasus yang pernah jadi perhatian publik. Seperti kasus Banyuwangi tahun 98 sampai tahun 2000, di mana waktu itu banyak dukun yang dituduh sebagai dukun santet. Hasilnya, lebih dari 200 orang tewas dibunuh secara keji. Karena masyarakat percaya mereka penyebab berbagai penyakit dan kematian misterius. Padahal, gak semua korban terbukti tukang santet. Ada juga orang pintar biasa yang disalahpahami. Sampai sekarang, kasus ini jadi sejarah kelam tentang bahayanya main hakim sendiri. Yang kedua, pernah juga ada kasus di Subang tahun 2019. Di mana seorang perempuan mengaku disantet oleh tetangganya karena iri hati. Dia mengalami gangguan tidur, tubuh ngerasa ditusuk-tusuk, bahkan pernah pingsan berulang kali. Tapi saat dibawa ke ranah hukum, laporannya ditolak. Kenapa? Karena nggak ada bukti secara fisik, nggak ada saksi, dan semua berdasarkan perasaan serta keyakinan pribadi aja. Yang ketiga, kita bicara soal pasal-pasal KUHP yang pernah digunakan untuk menjerat tukang santet. Walau nggak ada pasal yang khusus ya soal santet ini teman-teman, hukum Indonesia kadang menggunakan pasal umum untuk mengatasi dugaan ini. Contoh, pasal 335 KUHP, ya, atau perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 170 KUHP, kekerasan terhadap orang atau terhadap suatu benda. Pasal 378 KUHP, tentang penipuan. Di mana misalkan si dukun santet gitu kan ya meminta uang gitu kan dan dia menjanjikan sesuatu. Dan ada juga pasal yang bisa dikenakan itu UU ITE. Kalau seseorang menyebarkan tuduhan santet secara online atau digital. Tapi tetap hukumannya bukan karena santetnya teman-teman.
tapi karena efek sosial atau tindak pidana lain yang menyertainya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga RUU Santet yang pernah diusulkan tapi hasilnya kontroversial, karena memang pernah ada usulan agar santet masuk dalam KUHP. Dari situ itu membuktikan teman-teman, kalau atensi masyarakat Indonesia soal santet ini nggak sedikit. Seperti di RUU KUHP 2013, sempat ada pasal 293 yang berbunyi seperti ini. Setiap orang yang menyatakan memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakakan orang lain dengan kekuatan tersebut dipidana penjara. Tapi pasal ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Kenapa bisa? Balik lagi, karena ini sulit untuk dibuktikan. Yang kemudian akhirnya pasal itu dihapus dalam revisi berikutnya. Inilah yang jadi dilema teman-teman, di mana perspektif budaya dan hukum jadi dua hal yang kadang berseberangan menyikapi soal santet ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masyarakat kita bisa aja orang percaya dan yakin bahwa ada seseorang yang disantet. Tapi di hukum pengadilan, keyakinan aja nggak cukup. Harus ada alat buktinya. Akibatnya apa? Yang sering terjadi adalah korban merasa nggak puas karena pelakunya lepas. Atau sebaliknya, si pelaku yang merasa difitnah. Yang akhirnya ada sebagian masyarakat frustasi dan terprovokasi, yang jadinya bisa main hakim sendiri. Dan ini yang bikin kasus-kasus seperti di Banyuwangi bisa terulang lagi kalau kita nggak hati-hati. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan yang lebih kekinian ya teman-teman. Jadi pertanyaannya gini nih, zaman udah modern, teknologi udah makin canggih. Kita sepakat kan akan hal itu ya. Tapi kenapa isu santet masih ramai banget di media sosial, bahkan makin sering viral? Inilah realita menarik yang perlu kita bahas bareng-bareng teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, media terutama TV dan portal berita online itu punya peran besar dalam menghidupkan isu santet. Kalau kita perhatiin dari dulu sampai sekarang, tayangan seperti Mr. Tukul, kalau teman-teman masih ingat Mr. Tukul jalan-jalan, terus ada dunia lain, kisah nyata di Indosiar, dan sekarang banyak juga di YouTube atau TikTok sampai ada podcast horor. Sering banget ngebahas soal dukun santet, kiriman ilmu hitam, dan hal-hal supranatural lainnya. Seperti di channel kita ini nih teman-teman, isinya seputar kisah atau cerita mistis, horor, misteri. Dan kita sampaikan di deskripsi channel kita, channel ini sebagai referensi hiburan dan informasi. Mau percaya dan suka dengan hal mistis silahkan. Mau skeptis dan gak suka juga boleh, itu hak teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah itu salah? Enggak juga. Karena balik lagi ke kitanya sendiri yang harus bijak memahami batas antara fakta dan hiburan. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, ada juga masyarakat yang akhirnya kadang jadi bingung mana yang beneran kejadian dan mana yang dibuat dramatis untuk sebuah tayangan hiburan. Selain itu, sosial media memang menjadi ladang untuk cerita horor dan pameran korban santet. Sekarang coba teman-teman buka TikTok atau Instagram, ketik di kolom search-nya itu kata atau kalimat santet atau kata kiriman. Pasti akan langsung muncul video orang yang lagi kesurupan, muntah-muntah paku lah, sampai cerita tentang tetangga yang ngirim guna-guna. Banyak diantaranya yang dapat jutaan viewers dan komentar-komentarnya itu
ramai banget teman-teman. Ada yang percaya, ada yang skeptis, ada juga yang ngasih solusi spiritual. Nah, ini bukti bahwa isu santet belum mati sebenarnya. Bahkan menurut saya makin hidup di era digital sekarang ini. Selain itu banyak juga video soal hal mistis yang jadi viral. Tapi yang penting banget buat dicatat adalah nggak semua yang viral itu nyata dan faktual. Karena banyak juga video atau cerita yang sengaja dibuat demi ngejar viewers dan like doang teman-teman. Dan itu nggak salah, karena konten yang bersifat hiburan memang mengejar jumlah penonton dan mengejar jumlah jam tayang juga. Dan disinilah pentingnya konten kreator menyampaikan konteks channelnya itu apa, agar penonton lebih mudah juga memahami tontonan apa yang sedang mereka lihat, dan penonton gak ngerasa dibohongi gitu kan. Dan yang terpenting jangan asal menghakimi atau mengomentari sebelum cari tahu dulu jenis tontonannya itu seperti apa. Mungkin teman-teman pernah tahu juga beberapa tahun terakhir banyak juga kasus yang viral di media karena dicurigai sebagai santet. Contohnya, kasus orang tua di Sampang, Madura yang tiba-tiba meninggal setelah dibilang disantet oleh tetangganya. Ada juga video pemuda di Nusa Tenggara Timur yang katanya kerasukan dan menyebut-nyebut nama si dukun malahan. Dan semua itu menyebar luas lewat media sosial dan efeknya sangat-sangat bisa luar biasa. Masyarakat bisa panik, saling curiga, bahkan bisa berbuat jadi anarkis. Pertanyaannya, jadi apa yang bisa kita lakuin? Pertama teman-teman, jangan langsung percaya kalau ada video atau berita soal santet. Cek dulu kebenarannya, kalau perlu cari info pembanding dari sumber yang lebih kredibel. Kemudian yang kedua, bedakan antara budaya dan clickbait. Masyarakat kita punya kepercayaan dan tradisi yang patut dihormati, tapi bukan berarti semua hal mistis harus dianggap fakta. Kalau kita ngomongin santet, seringkali kata itu disandingkan sama istilah lain seperti teluh, guna-guna, pelet, bahkan black magic dari luar negeri. Tapi sebenarnya apa bedanya dari semua itu? Santet itu masuk kategori apa? Dan gimana praktik-praktik ilmu hitam di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan luar negeri? Kita bahas satu-satu teman-teman. Pertama, kita mulai dari santet. Santet biasanya dikenal sebagai ilmu kiriman jarak jauh yang tujuannya untuk ngebuat atau nyakitin target, bisa secara fisik, mental, bahkan sampai meninggal dunia. Ciri-ciri khasnya santet: menggunakan media perantara seperti jarum, paku, kaca, rambut, dan lain sebagainya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian proses pengirimannya dilakukan lewat ritual malam hari, biasanya dibantu juga oleh makhluk gaib. Kemudian efeknya sering nggak terdeteksi secara medis. Santet ini dipercaya kuat di banyak daerah, terutama di Jawa, Madura, dan sebagian Sumatera. Nah, kemudian yang kedua, ini beda tipis, tapi nggak sama, yaitu teluh. Teluh ini juga ilmu pengiriman, tapi biasanya lebih kasar dan simbolik. Dalam praktiknya, teluh sering pakai media boneka, tanah kuburan, atau hewan mati, dan memiliki tujuan yang sama, buat nyakitin atau ngancurin kehidupan orang lain. Tapi yang menarik teman-teman, teluh sering dikaitkan dengan dendam pribadi yang sangat dalam. Orang yang sampai pakai teluh biasanya udah bener-bener benci yang bener-bener benci, dan rela ngelakuin apa aja supaya korbannya hancur. Di beberapa daerah, teluh bahkan dianggap lebih sadis daripada santet, karena bisa bikin korban menderita bertahun-tahun tanpa sebab yang jelas.
Yang ketiga, itu guna-guna. Nah, kalau santet dan teluh lebih ke arah nyakitin. Guna-guna punya spektrum yang lebih luas, teman-teman. Guna-guna ini bisa dipakai buat dua hal. Yang pertama, menarik perhatian atau memikat orang. Ya, hampir sama seperti pelet. Yang kedua, dipakai untuk menjatuhkan atau mengendalikan orang lain. Misalkan biar tunduk atau biar menjadi lemah. Istilah guna-guna ini lebih umum dan sering dipakai buat menjelaskan pengaruh gaib yang bikin perilaku seseorang berubah. Contohnya, orang yang tadinya benci berbalik gitu kan jadi suka bahkan jadi cinta mati. Atau orang yang tadinya pintar tiba-tiba jadi linglung atau tiba-tiba jadi bodoh. Dia gitu kan yang nggak tahu atau nggak ingat dengan apapun. Dan atau yang paling seremnya, orang yang sehat tiba-tiba bisa mengalami gangguan jiwa tanpa sebab. Guna-guna ini biasanya dipakai dalam konteks percintaan ya teman-teman. Dalam konteks bisnis juga ada ya, sampai bahkan ke persaingan politik. Dan masih banyak yang percaya praktik ini ada dan nyata. Nah, sekarang kita coba bandingin ilmu hitam di Indonesia sama ilmu hitam yang ada di luar negeri. Misalnya, kita berbicara soal voodoo yang berasal dari Haiti, Afrika. Mungkin teman-teman pernah lihat boneka voodoo yang ditusuk-tusuk pakai jarum. Nah, itu mirip banget konsepnya ya, seperti teluh atau santet. Praktik voodoo juga dipercaya bisa mengendalikan, nyakitin, atau bahkan bikin seseorang mati dari jarak jauh. Tapi di negara asalnya, voodoo itu nggak selalu negatif teman-teman. Sebagian besar justru buat penyembuhan atau ritual spiritual. Ada juga witchcraft, ya. Itu salah satu black magic yang berasal dari Eropa. Nah, di Eropa zaman dulu, para penyihir dianggap musuh masyarakat. Banyak yang dihukum mati cuman karena dicurigai punya kekuatan gaib. Sihir hitam di sana sering dikaitkan dengan pemanggilan iblis atau perjanjian dengan kekuatan jahat. Agak mirip memang seperti santet, cuman dengan nuansa budaya yang berbeda. Kemudian di luar negeri juga ada istilah hoodoo, di mana hoodoo ini berasal dari Amerika Serikat. Hoodoo adalah campuran antara sihir Afrika, Kristen, dan tradisi pribumi Amerika. Mereka punya banyak ritual ya, yang pakai benda-benda simbolik. Ya, dari mulai air suci, minyak, sampai lilin yang warna-warni. Tujuannya mirip, buat ngepengaruhi nasib orang lain. Baik itu buat keberuntungan, buat cinta, ataupun buat balas dendam. Nah, dari semua itu, ilmu santet Indonesia punya keunikan tersendiri. Karena santet bukan cuma soal ilmu hitam, tapi soal kepercayaan kolektif masyarakat terhadap kekuatan yang gak kasat mata. Makanya, walaupun kita hidup di era modern, masih banyak banget yang takut dan percaya dengan santet. Banyak orang yang bilang, jangan main-main kirim santet, nanti bisa berbalik sendiri. Tapi pertanyaannya, apa benar santet bisa balik ke si pengirimnya? Atau itu cuma mitos untuk menakut-nakuti si dukun santet ini? Nah, di segmen ini kita bakal bahas tentang konsep santet yang berbalik dari sudut pandang spiritual, mitos masyarakat, sampai kejadian nyata yang sempat diberitakan. Dalam dunia supranatural dikenal satu hukum tak tertulis, yaitu energi yang tidak menemukan sasaran bisa berbalik ke sumbernya. Itu hukumnya teman-teman. Jadi kalau santet dikirim seseorang yang punya benteng spiritual kuat atau malah dilindungi oleh energi tertentu,
maka energi negatif itu bisa mental dan justru menyerang balik ke si pengirimnya. Beberapa ahli metafisika menyebut ini sebagai efek pantulan energi hitam. Terus pertanyaan berikutnya, kapan santet itu bisa berbalik? Nah, santet biasanya berbalik jika korban yang kuat secara spiritual, entah karena rajin ibadah, punya amalan tertentu, atau menggunakan pagar gaib, bisa secara otomatis itu memantulkan serangan gaib tersebut. Dalam beberapa kasus, korban justru nggak merasakan apapun, tapi si pengirim santet mulai mengalami gangguan. Beberapa orang yang merasa terkena santet memilih pergi ke orang pintar, ke ustadz atau ke kiai untuk diobati atau diruqyah. Nah, kadang sang penyembuh bukan cuma menghilangkan santetnya teman-teman, tapi juga mengembalikan energi orang tersebut ke kondisi asalnya. Biasanya dengan ritual dan doa-doa tertentu. Dan menurut banyak kesaksian warga dan praktisi, tanda-tanda bahwa santet berbalik itu antara lain seperti ini teman-teman. Yang pertama, si pengirim itu tiba-tiba sakit misterius, sama seperti yang dia niatkan untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu mengalami mimpi buruk berulang-ulang, seperti kayak ada yang neror gitu. Nah, kemudian yang ketiga ditinggalkan oleh entitas gaib yang awalnya membantu. Yang keempatnya itu kehilangan penglihatan, suara, atau kemampuan ritual. Nah, yang terakhir itu bahkan meninggal secara mendadak tanpa sakit sebelumnya. Di beberapa desa itu ada istilah kualat karena ilmu sendiri. Yang artinya itu ilmu hitam itu bisa makan tuannya kalau nggak dijaga dengan benar, atau si ilmunya itu malah disalahgunakan. Ada satu kisah nih teman-teman, yang sempat viral beberapa tahun lalu. Ada seorang dukun di daerah Banyuwangi dikabarkan meninggal setelah salah satu santet yang dikirim oleh si dukun ini tuh ke pelanggan gitu kan, justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Dalam berita yang beredar, dukun ini disebut-sebut pernah mengirimkan santet untuk melumpuhkan seorang wanita atas permintaan dari mantan kekasih si wanita ini. Tapi wanita ini ternyata sudah sering ikut pengajian dan rutin memakai amalan harian. Dalam waktu 3 hari setelah santet dikirim, si dukun mulai kesurupan dan terus berteriak menyebut nama si wanita itu. Dan 1 minggu kemudian, dukun itu meninggal dalam kondisi tubuh membusuk. Padahal baru saja wafat si dukun ini gitu. Jadi warga menganggap ini sebagai contoh karma langsung dari ilmu hitam. Dan banyak juga spiritualis menyarankan untuk tidak membalas santet dengan santet. Alasannya simpel, karena balas dendam lewat ilmu hitam cuman akan bikin rantai karma makin panjang, teman-teman. Sebaiknya energi jahat itu dinetralisir atau dikembalikan secara pasif, bukan dilawan pakai kekuatan yang sama jahatnya. Karena kalau dibalas, ya efeknya bisa saling menyerang, nggak ada beresnya sampai seumur hidup. Setelah kita bahas dari awal, dari sejarah santet, jenis-jenisnya, proses pengiriman, sampai santet yang bisa berbalik juga ke pengirimnya. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah, mau teman-teman percaya ataupun tidak dengan ilmu santet, itu bukan untuk ditakut-takuti, melainkan untuk dipahami. Karena ketakutan tanpa pengetahuan justru ngebikin kita gampang dimanipulasi. Santet bukan cuma soal dukun, jin atau mantra, tapi lebih dari itu. Ini adalah potret nyata sisi gelap manusia, teman-teman. Di mana saat dendam dan iri hati nggak bisa dikendalikan, kadang orang akan menempuh jalan yang paling hitam, hanya demi melihat orang lain menderita. Dan budaya kita sering membungkus ini dalam kisah-kisah mistis dan diwariskan turun-temurun. Contoh,
ada omongan dari orang-orang tua gitu kan ya, yang seperti ini. Jangan marah sama tetangga, nanti dikirim santet. Ada juga yang ngomong, kalau dagangan laris, awas bisa kena iri, nanti disantet. Ada juga yang ngomong, kalau tiba-tiba sakit, itu artinya ada yang gak suka. Nah teman-teman, pola pikir kayak gini yang secara gak langsung ngebikin hidup kita selalu ada dalam rasa curiga. Dan dari sinilah budaya saling menyakiti lewat cara gaib akhirnya terus bertahan. Kemudian timbul pertanyaan seperti ini. Bisa nggak kita hidup bebas dari rasa takut disantet? Jawabannya bisa banget. Caranya seperti apa? Perkuat keimanan atau spiritual kita, ya. Yang jelas gitu kan di hal-hal soal keagamaan. Dan kita memiliki pagar alami atau membentengi diri kita sendiri. Bisa itu lewat doa harian, bisa itu lewat meditasi gitu ya, atau amalan-amalan tertentu. Apapun kepercayaannya, kalau kita hidup dengan ibadah yang taat, dengan hati yang bersih, ikhlas, dan gak suka menanam kebencian terhadap orang lain, energi jahat akan kesulitan masuk ke dalam diri kita. Selain itu juga, bangun energi positif di dalam diri kita, di rumah kita, dan di kehidupan kita. Karena kebencian itu seperti magnet teman-teman. Kalau kita hidup dengan emosi negatif, tanpa sadar kita justru membuka diri buat energi sejenis datang. Oke teman-teman, Ya. itu penjelasan ya Kang ya. Betul. Dari A sampai Z-nya tentang santet yang udah kita bahas. Saya cuma nitipin ke teman-teman satu hal. Ambil semua hal yang positifnya. Pasti. Ya Kang ya. Jadiin ini pengetahuan, jadiin ini informasi. Iya. Ya jadiin ini juga pembelajaran. Ya Kang ya, untuk lebih teman-teman jadi tahu ternyata santet itu seperti itu gitu ya. Kalau memang dibenturkan gitu ya antara kubu yang percaya dengan nggak percaya, pasti gitu kan nggak akan ada titik temunya. Betul. Ya, saya cuma nitipin buat kalian yang percaya dengan santet, ya udah gitu kan ya, udah gitu kan, nggak masalah juga. Dan begitupun kalian yang nggak percaya dengan santet, ya udah nggak apa-apa juga ya kan ya. Nah, karena ya di sini kita sebatas balik lagi ya kan, memberikan informasi gitu kan. Dan ini informasi bukan semata-mata dari kita doang gitu kan, tapi kita pun sempat explore dan observe juga ya kan tentang informasi betul yang kita share di video kali ini. Jadi ya baik dan buruknya dibalikin lagi ke teman-teman ya kan. Dan buat teman-teman semua ya, di bedah misteri ini kita akan ngebedah semuanya teman-teman ya. Terlebih hal-hal yang benar-benar fenomenal di Indonesia ya, atau di mitologi budaya kita ya, budaya Indonesia. Jadi teman-teman tungguin aja, mungkin ada yang penasaran dengan hantu-hantu Indonesia gitu kan, kita akan bedah juga itu. Iya betul ya. Siap. Oke, teman-teman, untuk video kali ini di bedah misteri kali ini sekian dari kita ya Kang ya. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa ambil positifnya dan buang jauh-jauh untuk negatifnya. Sekali lagi buat yang percaya ya silakan percaya ya Kang ya. Buat yang enggak pun kita nggak memaksakan untuk percaya. Balik lagi di sini kita cuman berbagi informasi ya Kang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk terus support channel kita, untuk like, komen, dan subscribe-nya, biar channel kita semakin berkembang dan kita pun semakin semangat untuk menyajikan informasi-informasi seputar horor dan misteri pastinya. Oke teman-teman, pesan terakhir dari kita, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap siapapun. Saya Devri, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.